Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif nafa'ana Allah bi'ulumihi Allahumma amin. Untuk saat ini kita halaman berapa? Halaman 8? Berapa? Halaman 50. Kalau yang di kitab ini halaman beda-beda halamannya. Halaman kalau di sini halaman 70, di sana halaman 50. Bagi yang ingin mengikuti kajian kitab bisa membeli kitab At-Tibyan, ya. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitabnya seperti ini. Terus sekarang kajiannya halaman 70 di kitab ini. Bab tartil, ya. Bab tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, ya. Faslun, fasal. Wayambagi betul, ya. Wayambagi lan siyogja opo ayurat ila yento gawe terang, yento gawe terang sapa wong qiraatahu ing wacane wong. Faslun pasal wayam bagi ayurattila qiraatahu. Siogianya dia membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil siapa tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran yang jelas tajwidnya, jelas hurufnya, jelas makhrajnya. Terus kalau tilawah apa tilawah? Tilawah itu membaca Al-Quran dengan dilagu
tanpa mengabaikan hukum-hukum daripada membaca Al-Quran. Kalau sampai mengabaikan ya haram hukumnya, tidak boleh. Umpama lalu panjang namanya, lalu lama dongnya umpamanya, lalu panjang dan seterusnya ya, melagu tapi sampai menyalahi kaidah daripada membaca Al-Quran ini tidak boleh ya. Wayam bagi ayyuratila, sepatutnya dia membaca tartil qiraatahu, bacaan Al-Qur'annya. Maksudnya ketika membaca Al-Qur'an hendaklah dibaca dengan tartil. Wa qad lan teman-teman ittafaqa, sepakat, lan teman-teman sepakat sapa al ulama'u, para ulama, radhiyallahu anhum, radhiya muga-muga ngridoni Allahu sapa Allah anhum saking ulama, alastihbabit tartili, alastihbabi ing atase sunahe at-tartili gawe tartil, alastihbabit tartili ing atase sunahe gawe tartil. Wa qad ittafaqal ulama, sungguh para ulama telah bersepakat, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, alastihbabit tartil, atas disunahkannya membaca Al-Quran secara tartil. Jadi tidak ada perselisihan daripada para ulama. Apa dasarnya? Qala Allahu ta'ala, qala dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala mahdur subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Di surat apa ini? Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Berarti ayat keberapa? Ayat keempat. Warattil lan becik gawe tartil sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, tartila kelawan gawe tartil temenan atau kelawan gawe terang temenan. Warattil Qur'an, bacalah Al-Qur'an tartila dengan tartil. Tartil tadi membaca Al-Quran jelas hurufnya, jelas makhrajnya, tajwidnya. Cepat jangan baca Al-Quran dengan tartil. Wasabata lan tetap an Ummi Salamah, saking Ummi Salamah, radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ridhoni Allah subhanahu Allah anha saking Ummi Salamah. Ini perempuan ya, laki-laki anhu berarti. Apa annaha setuhune Ummi Salamah iku na'atat nyipati sapa Ummu Salamah
qiraata Rasulillah, qiraata Rasulillah, ing qiraahe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qiraata ing qiraahe Rasulillah utusane Allah, salam muga-muga paring rahmat Allah sapa Allah alaihi ngatasi jeung Nabi wasallam lan keselamatan. Qiraatan kelawan maca mufassaratan kang den jelasake, harpan hale sak huruf, harpan hale sak huruf. Wasabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Nah, ini dari Ummi Salamah. Dia mengatakan annaha na'atat. Ini Ummi Salamah menyipati qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatan berupa bacaan mufassarah yang ditafsiri, yang jelas intinya, jelas harpan-harpan sehuruf-sehuruf. Jadi hurufnya jelas, tidak gremeng. Berarti kalau Nabi membaca Al-Quran seperti itu, nah kita harus tiru-tiru ya. Dan sampai baca Al-Quran gremeng, tidak jelas bacaannya. Terutama ketika membaca Al-Quran secara cepat, jangan sampai huruf-hurufnya hilang. Kayak orang demo itu, saking cepatnya seolah-olah tidak kelihatan Al-Quran. Berarti itu bukan Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Quran gremin gitu ya, mungkin saking cepatnya, nah itu bukan bacaan Al-Quran. Rawa nyeritani ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i dan Nasa'i wa Tirmidzi dan Imam Tirmizi. Nah, hadis ini juga hadis seperti ini diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasa'i dan At-Tirmizi. Qala dawuh sapa At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun utawi iki hadis iku hasanun, hadis kang hasan, sahihun tur sahih. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Ilmu untuk mempelajari ilmu hadis namanya takhrij hadis diantaranya. Ini untuk mengetahui hadisnya hadis palsu, pada hadis sahih, hadis hasan sahih dan seterusnya. Jadi hadis ini hadis hasan dan sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrah, lan saking Muawiyah bin Qurrah, an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abdullah bin Mughaffal, ra'aitu weruh sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yauma ing dalam dinane Fathi Makkah, yauma Fathi Makkah ing dalam dinane bedahi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah tadi. Jadi aku melihat Nabi pada waktu penaklukan kota Mekah ala naqatihi hale tetap mengatasi ontane Rasulullah. Ala naqatihi hale tetap mengatasi ontane Rasulullah, di atas ontanya. Jadi Nabi berada di atas onta. Yaqra'u ingkang maca sapa jeng Nabi atau sapa Rasulullah Al-Fathi ing surah Al-Fatah. Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi Nabi pada waktu penaklukan kota Mekah, beliau berada di atas ontanya membaca surah Al-Fatah. 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 Berarti umpama ini Askandar ini, Kang Erik dan yang lain umpama ini sepeda motor sambil baca Quran, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Lu abahnya bisa satu juz ya. Naik sepeda motor sambil ngaji. Oh, nanti digandeng baca Quran, hafalannya. Farajja mengko angen-angen sapa jeng Nabi jadi diulang-ulang maksudnya ya, diulang-ulang. Farajja Roja akan pulang, diulang-ulang. Fi qiraatihi ing dalam macane jeung Nabi. Jadi Nabi mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya. Mengulangi bacaan Al-Qur'annya. Berarti baca surat Al-Fatah, kemudian diulangi lagi bacanya ya. Atau juga diangan-angan bacaannya. Bacaannya diangan-angan bacaannya. Tidak gremeng bacanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawa meriwayatkan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngridoni Allah subhanahu anhu saking Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu. Dia mengatakan la an aqra'a
yakti utawi yento maca sapa ingsun suratan ing surah. Satu surat ya. Suratan ing surah. Satu surat berarti. Urattilu gawe terang sapa ingsun atau gawe tartil sapa ingsun ha ing surah. Aku membacanya secara tartil. Sungguh apabila saya membaca sebuah surat, satu surat Al-Quran secara tartil, iku ahabu luwih den demeni ilayya marang ingsun, lebih aku senangi. Sungguh aku membaca sebuah surat dari Al-Quran secara tartil lebih aku sukai min an aqra'a ketimbang saking yen to maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kullahu sekabehane Al-Qur'an. Sungguh aku membaca sebuah surat dari Al-Quran secara tartil ahabbu ilayya lebih aku senangi min an aqra al-Quran daripada aku membaca Al-Quran kullahu semuanya di 30 juz, tapi tidak tartil. Lebih aku cintai baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, tapi tartil. Ada lagi yang lebih pendek apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu surat pendek. Nah, lebih aku cintai daripada aku membaca Al-Quran 30 juz tapi tidak tartil. Sahabat Ibnu Abbas. Ini siapa ini? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mujahidin lan saking Mujahid. Apa annahu setuhne Imam Mujahid iku suila dan suni pirsa sapa Mujahid, Imam Mujahid an rajulaini saking wong lanang loro. Imam Mujahid ini ditanya annahu suila, jadi beliau ditanya anna rajulaini tentang dua orang. Ada dua orang ini. Qara'a maca sapa ahaduhuma salah sijine rajulain. Ada dua orang ini, ada yang membaca Al-Baqarah wa Ala Imran. Ing surah Al-Baqarah lan surah Ali Imran. Jadi ada yang membaca, satu orang ini membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, Al-Imran. Wal akharu Al-Baqarah lan kangune Al-Baqarah ing surah Al-Baqarah. Al-akharu dan yang lain Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Jadi yang satu membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, yang kedua lagi membaca surat Al-Baqarah tok ya. Wahdaha li sujini Al-Baqarah. Jadi hanya membaca Al-Baqarah. Wa zamanuhuma hale utawi mangsane rajulain jadi
waktunya berarti zamannya. Wa ruku'ahalan ruku'i rajulain wa sujuduhuma lan sujude rajulain, ruku' dan sujudnya, wa julusuhuma dan lungguhe rajulain dan duduknya, wahidun iku wahidun siji, sawaun tur podo. Ya, ini dua orang Waalaikumsalam. Ada dua orang yang membaca Al-Quran, yang satu membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, yang satu membaca Al-Baqarah saja, sedangkan waktunya sama. Waktunya sama. Faqala mengkodawuh sapa Mujahid, alladzi utai wong, alladzi qara'a utai wong kang maca sapa alladzi Al-Baqarah, Al-Baqarah ing surah Baqarah, wahdaha hale sijine Al-Baqarah iku afdalu luweh utama. Jadi faqala, kemudian Imam Mujahid mengatakan alladzi qara'a Al-Baqarah, orang yang membaca surah Al-Baqarah wahdaha, hanya surat Al-Baqarah saja, itu lebih utama, afdalu. Walaupun yang ini dua surat, Al-Baqarah sama Al-Imran. Yang satu Al-Baqarah saja, tapi waktunya sama. Ini beliau mengatakan yang lebih utama yang baca Al-Baqarah. Nah, karena berarti ini yang baca Al-Baqarah sama Al-Imran ini cepat bacanya mungkin. Yang satu tartil. Jadi yang lebih utama yang Al-Baqarah saja tapi tartil. Kalau tadi satu surat yang saya baca lebih saya sukai daripada membaca Al-Quran 30 juz tapi tidak tartil. Nah, ini pentingnya membaca Al-Quran secara tartil. Tidak boleh gremeng membaca Al-Quran ya. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan jelas, makhrajnya, huruf-hurufnya, tajwidnya ya. Kalau tilawah berarti dilakukan, tapi tetap mengikuti pedoman membaca Al-Quran. Kalau sampai melewati batas, hukumnya haram ya. Contohnya melewati batas gimana? Ya dibuat-buat. Zalikal, panjang sekali jadi. Banyak panjang sekali. Zalikal, sudah salah dah. Sudah lihat panjang-panjang. Tilawah tapi apa dilakukan tapi apa namanya menyalahi kaidah. Tidak boleh. Jadi ini bisa dipaham ya, pentingnya ini membaca Al-Quran secara tartil. Waqad naha. Yang baru datang dah itu ya, ketemu ya. Waqad lan teman-teman naha nyegah sapa Kanjeng Nabi anil ifrati saking kebacut fil isra'i ing dalam ngerikatake wacan. Jadi faqad naha anil ifrat, sungguh ada larangan ya dari Nabi ya, anil ifratil fil isra', masalah orang yang teledor ya dalam membaca Al-Quran secara cepat
Kalau orang yang membaca Al-Quran Isra, bacanya cepat. Wa yusamma lan den arani ifrad fil hadda. Al-hadda dia. Al-hadda ing had. Ini namanya had. Jadi orang yang baca Quran Isra namanya haz. Jadi yang baca cepat tapi tidak genah itu. Ada yang seperti dia baca semaan Al-Quran tapi saking cepatnya sampai kayak orang geremeng. yang kedengaran akhir-akhirnya saja. Yang kedengaran itu namanya haz. Dilarang sama Nabi. Walaupun kita baca Al-Quran secara cepat, harus jelas tetap tartil, harus jelas huruf-hurufnya. Tidak boleh kayak orang geremeng. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Walaupun cepat tapi tetap jelas. Tapi dan Allah gitu. Seperti orang apa cepat sekali tapi yang kedengaran akhir-akhirnya kayak orang geremeng. Nah, itu dilarang. Namanya hadz. Namanya hadz. Fasabata maka tetap an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud. Apa anna rajulan setune wong lanang. Setune wong lanang iku qala matur sapa rajulan lahu marang ibni Mas'ud. Jadi ada seseorang ini matur kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Inni setune ingsun iku aqra'u maca sapa ingsun al-mufassala ing surah Mufassal fi rakaatin ing dalam rakaat wahidatin kang siji. Jadi ada seseorang bilang matur sama Ibnu Mas'ud ya. Ini aqra'ul mufassal. Aku membaca surat Al-Mufassal fi rakaatin wahidah dalam satu rakaat. Jadi surat-suratan yang panjang dan mufassal seperti Al-A'raf, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-A'raf itu termasuk surat Al-Mufassal panjang-panjang ya. Mungkin maksudnya dibaca semua ya, satu rakaat. Tapi mungkin bacanya seperti ini. Faqala muqaddawuh sapa Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dawuh ya mengatakan hazzan ramemel hadza ramemel sira hadzan ramemel sira ka hadzis syi'ri kaya ndremele maca syair ka hadzis syi'ri kaya ndremele maca syair haddan ka hadzis syi'ri ramemel sira kaya ndremele maca syair. Haddan dremel, tapi engkau membaca secara apa itu serampangan lah ya. Kehadis jadi seperti serampangannya membaca syair.
Inna aqwaman, inna setuhuni, aqwaman piro-piro kaum. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan syair, ya. Orang yang baca Quran gedemeng-gedemeng cepat, gedemeng tidak jelas ulumnya itu, sampai melewati kaidah-kaidahnya itu syair, hadis syair kan. Dia mengatakan inna aqwaman setuhune piro-piro kaum iku yaqra'una maca sapa kaum Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Punya kaum mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hali orang lewati opo Al-Qur'an taraqiyahum ing tenggoroane kaum, ing tenggoroane kaum. Ya, sesungguhnya kan ada sekelompok orang atau kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongannya, tidak bisa melewati tenggorokan lehernya. Jadi ini apa namanya, maksudnya membacanya tidak meresap dalam hatinya, tidak menimbulkan efek yang baik ya, hanya ya itu namanya dremel itu ya bacanya. Tak ada ayatnya tapi di antaranya jadi kerongkongan tok ya. Walakin angin tetapi ini idza waqa'a tatkala nitumui bo Al-Qur'an fil qalbi ing dalam hati. Tapi apabila Al-Qur'an itu jatuh ya, ke dalam hati, farosakha mengkonulin resep apa Al-Qur'an, resep berarti meresap ya, fihi ing dalam hati, nafa'a mengko manfaati apa Al-Qur'an, tentu akan memberikan manfaat. Ini hanya melewati tenggorokan tok ya, tidak melewati tenggorokan, hanya bacaan tok berarti ya, tidak meresap ke dalam hati. Tapi kalau Al-Quran meresap ke dalam hati tentu akan memberikan manfaat. Rawa nyeritani hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslimun dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu Muslimun, wa hadza lafdhu Muslimin, dan itu lafaz Imam Muslim fi ihda riwayatihi ing dalam salah sijine pira-pira riwayat Imam Muslim. Wa hadza lafdhu Muslimin, inilah lafaznya Imam Muslim fi ihda riwayati, dalam salah satu daripada riwayatnya Imam Muslim. Qala al-ulama, dawuh sapa al-ulama, wa tartilu utawi gawe cetha wacan, to maca pun tartil ya, utawi gawe cetha wacan iku mustahabbun dan sunnahake nitadabburi krana angen-angen, wali ghairihi lan liyane tadabbur. Jadi baca Al-Quran disunahkan secara tartil, wa tartilu mustahabbun. Quran baca Quran secara tartil disunahkan ditadabburi untuk angan-angan maknanya ya, wali ghairihi dan
selain itu. Mungkin untuk ngajar sebagainya, untuk semaan ya sebagainya ya, semaan tartil. Walu dawuh sapa ulama, yustahabu den sunahake apa at-tartilu tartil lil ajami marang wong ajam. Wong ajam itu kita-kita ini yang bukan orang Arab ya. Alladzi la yafhamu kang ora paham sapa alladzi, itu yang tidak memahami maknahu ing maknane Quran, yang tidak memahami artinya Al-Quran. Seperti kita-kita ini ya, yang tidak memahami artinya Al-Quran. Nah, tetap harus disunahkan membaca Al-Quran secara tartil. Li anna dzalika krana setune mengkono tartil iku akrabu luweh parek ila tauqiri marang ngegungake Al-Quran wal ihtiram lan mulyake Al-Quran ya. Jadi walaupun bukan orang Arab atau orang Ajam, itu orang yang tidak paham artinya Al-Quran, nah ini disunahkan, tetap disunahkan membaca Al-Quran. Karena mengapa? Di anna dzalika aqrabu, karena yang demikian itu membaca Al-Quran secara tartil akan akrabu ya, lebih mendekatkan ila tauqir kepada pengagungan wal ihtiram dan memuliakan Al-Quran. Wa asyaddu ta'siran lan luwih nemen, wa asyaddu lan luwih nemen apane ta'siran oleh aweh labet ya. Oleh aweh labet fil qalbi ing dalam hati, wa asyaddu ta'thiran dan lebih membekas fil qalbi di dalam hati. Nah, kalau membaca Al-Quran secara tartil, ada orang yang membaca Al-Quran, tahu-tahu ada orang lewat, tidak paham maknanya dia, tapi hatinya tersentuh karena yang membaca tartil. Yang mendengarkan juga tidak paham, tahu-tahu tersentuh saja, dia menangis ya. Dan nangis ya, pokoknya saya tersentuh hati saya, padahal tidak paham artinya Al-Quran. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Quran secara tartil. Walaupun semaan kan itu kan targetnya 30 juz ya. Jangan sampai gara-gara semaan seperti itu membacanya serampangan, cepat tapi greming ya, tidak jelas bacaannya, hanya mengejar target hatam. Jadi sangat lancarnya, yuk minun kedengaran unnya tok, akhir-akhirnya tok ya. Ada yang seperti itu, jangan ditiru. Yang betul adalah secara tartil, walaupun cepat, namanya dengan kalau samaan itu mungkin cepat, tapi tetap harus tartil, jelas apa namanya bacaannya ya, jelas hurufnya, jelas tajwid. Demikian pada pagi hari ini, yang intinya adalah disunahkannya membaca Al-Quran secara tartil. Kalau kemarin membaca Al-Quran dengan menangis. Mungkin kalau yang baru-baru ya itu bisa dengan cara melihat apain Al-Quran, dilihat artinya, arti dilihat akan membantu untuk menghafal Al-Quran ketika kita melihat artinya, karena kita akan paham apa yang kita baca dan lebih cepat biasanya menghafalnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.